Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, selamat malam guys. Balik lagi di channel kita Ngopdut, ngopi udut. Aduh, kopinya belum ada ya. Om, kopinya om, satu om. Oke, mantap Pak. Ini baru ngopi udut guys. Enak banget. Ya Allah. Tetap jangan lupa like, share, comment, and subscribe guys. Biar kita tetap lanjut nih cerita horor-horornya. Nanti mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kita akan ngadain telusur guys. Episode telusur. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap saksikan kita guys di Ngopdut, ngopi udut. Guys, malam ini kita kedatangan narasumber ya. Kebetulan ini narasumbernya juga ya mungkin lebih ke orang yang aktif dalam sosial. Entah itu di ya aktif lah gitu. Dari banyaknya kegiatan. Dia aktif di kegiatan, mungkin banyak cerita-cerita hal-hal mistis yang kita harus bahas, yang kita ingin tahu apa aja hal mistis yang pernah dia tangkap guys selama dia berkecimpung di kegiatan-kegiatannya dia. Kita panggil aja guys, jangan terlalu lama-lama. Biar durasinya juga cukup, biar kuota kalian juga nggak habis guys ya. Aku tahu ini tanggal tua guys. Kita panggilkan saja Firman. Oke guys, sekarang kita kedatangan narasumber kita ya. Perkenalkan diri ya, silakan. Ya baik, terima kasih. Saya Firman, kebetulan mau berbagi kisah cerita tentang misteri-misteri yang sempat dialami. Sekarang kerjanya apa? Kebetulan saya aktif di beberapa kegiatan sosial. Yang memang banyak bersinggungan dengan masyarakat juga dengan hal-hal mistis begitu. Nah, kebetulan ya kita itu kan ini lagi mencari bukan mencari fakta, lebih ke mencari cerita-cerita dari lingkungan kita nih ya. Ada cerita apa aja sih yang selama hidup itu banyak kejadian horor apa yang pernah alami selama hidup sampai sekarang? Ya mungkin banyak ya, kalau misalkan kita membicarakan mengenai hal mistis, mungkin banyak yang mengalami, bukan saya saja. Hanya pada saat awal-awal nih saya menghadapi hal-hal seperti itu memang rasanya takut sekali seperti itu. Pertama kali mengalami itu mengalami hal yang benar-benar menurut wah ini tuh menurut tuh wah, ini serem nih, atau oh ini emang makhluk gaib, itu kapan Kalau saya tidak salah ingat ya, itu waktu saya masih duduk di bangku SMP waktu itu, di sekitar tahun 2012 mungkin ya. Saya mulai mengalami kejadian-kejadian mistis, dari mulai suara-suara, mulai dari penampakan-penampakan yang hanya warna hitam, sekelebat gitu ya. Nah dari situ sepertinya saya ini diganggu gitu kan. Akhirnya di tahun 2016 kemarin, 2016 saya sempat ketemu dengan salah satu orang yang kita bisa katakan memiliki kemampuan supranatural dengan Pak Ustadz. Saya diruqyah dulu itu di sana. Wih, itu diruqyah tuh Ya, katanya kalau misalkan kita lebih sering terganggu dengan makhluk gaib, baik itu pendengaran, baik itu penglihatan secara tanpa kita sengaja, itu kita diganggu oleh jin dari mata dan juga telinga kita itu. Oke. Nah, pada saat itu saya diruqyah, dibersihkan badannya, lalu di situ saya tidak merasakan ada penampakan atau apa lagi ya, pendengaran seperti itu.
Hanya di situ saya mulai belajar nih bagaimana saya melakukan interaksi, kemampuan saya yang katanya kata beliau ada kemampuan spesifik khusus katanya dari yang Maha Kuasa katanya gitu. Nah akhirnya saya mencoba menggali potensi yang ada di diri saya. Nah di situ betul-betul bersinggungan dengan makhluk-makhluk gaib itu sangat banyak. Itu ceritanya gimana? Pertama kali benar-benar ngeliat gitu. Itu gimana tuh, Gimana gitu? Waktu itu saya masih di tempat pengajian. Saya pulangnya ini ya kan. Oh, pulangnya saya kira pas di pengajiannya lagi ngaji gitu. Enggak. Saya pulangnya tuh kan, pulangnya. Jadi pada saat saya pulangnya tuh dari pengajian, saya kan naik motor tuh sendiri ya, Mas. Saya tiba-tiba mencium wewangian. Sekitaran jalan itu memang agak gelap. Nah, di situ saya berhenti dulu tuh. Saya diem dulu nunggu teman-teman yang lain kan, karena saya paling depan. Itu beberapa orang tuh, Ada beberapa orang, ada 3-4 motor kalau nggak salah di belakang saya. Saya nunggu dulu, diem kan. Pada saat saya diem, saya ngeliat tuh ada sosok yang besar, matanya merah. Dia terus ngeliat ke saya gitu kan. Saya penasaran lah. Ya. Saya standarin motor, saya jalan, ngedeketin kan. Saya kira lampu atau apa kan. Karena itu kayak di pohon salak gitu. Saya samperin, deketin. Dan ternyata itu bulunya banyak, Mas. Itu di situ saya mulai kaget tuh. Saya ya membaca doa ya, saya istighfar segala macam. Akhirnya nggak ada tuh. Udahlah, saya keringet dingin kan. Itu tuh pas si makhluk itu tuh muncul nih, tiba-tiba hilangnya itu cerak, atau emang kayak yang di TV dia hilangnya blur hilang gitu, apa gimana? Enggak sih, Mas. Jadi waktu itu saya pada saat saya setelah membaca doa, kalau yang di di TV atau di YouTube itu biasanya kan langsung kayak gimana gitu ya. Iya. Kalau saya pada saat di sana, dia mulai menghilang itu langsung gitu, Mas. Slep gitu kan, langsung slep. Terus saya kayak gisik-gisik mata dulu kan. Bener nggak nih? Apa yang saya lihat tuh gisik-gisik mata dulu. Karena jarak saya dengan makhluk itu sekitar ada 5 atau 8 meteran lah, tapi nggak sampai 10 meter. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh gitu. 5 sampai 8 meter. Saya ngeliat bulu gitu. Ngeliat saya bulu kan. Karena saya tahu kondisi kalau siang di sana memang di situ pohon terus kosong gitu, nggak ada apa-apa. Makanya pas ngeliat di sana, oh ini memang berbulu gitu kan. Mungkin karena besar sekali, Mas. Mungkin kalau bisa difisikan itu wowo ya. Ya mungkin kalau misalkan beranggapan itu mungkin karena yang saya ketahui ini, Mas, pada saat kita berkecimpung di dunia hal seperti itu, ada yang namanya yang disebut makhluk gaib itu bisa berubah-ubah. Bisa kita beranggapan bahwa itu wowo, bisa kita beranggapan itu pocong, kita itu kuntilanak dan segala. Bagaimana pemikiran kita aja? Nah, balik lagi itu bagaimana kita memikirkan suatu kondisinya. Kalau kita memikirkan kondisi itu sebagai ini Miss Kunti atau ini Miss Pocong, Mr. Pocong, ya bakal berubah seperti itu. Karena yang saya pada saat itu saya mencium bebauan wangian, tiba-tiba ya ada makhluk tersebut. Namun kalau misalkan saya secara batiniah, gitu, batiniah nih. Santai. Di sini saya melihat bahwa makhluk gaib itu tidak seperti apa yang kita lihat sekarang. Jadi mereka lebih berbentuk seperti asap. Jadi seperti asap, tapi ada bentuk. Ada bentuk, tapi tidak kita membicarakan bahwa itu kuntilanak, pocong, apalah, tuyul, genderuwo, segala macam. Tapi mungkin kalau kita mikirinnya pocong itu lagi dugem, mungkin lagi lugem juga. Dugem juga, itu pasti dugem itu. Oke, lanjut, Terus setelah kejadian itu tuh, mungkin setelah kejadian itu ada nggak yang ngalamin lagi gitu yang benar-benar bikin tuh bulu kuduk sampai merinding atau sampai nggak bisa tidur gitu, ada nggak? Saya waktu ini pernah nih, saya waktu itu lagi ada kegiatan saya di salah satu daerah di kawasan mau ke Lembang ya.
Nah, pada saat itu saya tepat jam 12:30 malam, kegiatan peserta didik waktu itu. Saya lagi memindahkan anak didik, saya juga merinding. Saya pindahin nih anak didik saya. Kamu udah diem di sini, duduk ya. Itu di lapangan kan. Karena itu areanya hutan, Mas. Hutan belantara ya, masih hutan belantara. Saya lihat tuh, ada mata yang melihat ke arah saya sama anak didik saya. Itu ada satu pasang mata. Dan saya kira di sana hanya saya saja yang melihat. Terus ya anak itu yang saya taruh simpen duduk di situ, dia langsung kayak pegang-pegang saya. Cewek apa cowok, Mas? Cowok. Oh, okay. Cowok ya di sini. Masih cowok. Kak katanya. Ada apa? Kata saya. Itu di pohon katanya. Iya saya tahu. Terus kenapa? Saya nggak mau katanya. Karena itu terus melihat ke saya dan seolah-olah bahwa makhluk itu tuh kayak mau menerkam gitu. Kayak mau apa? Kayak yang belum makan gitu. Iya gitu, kayak yang mau wah makanan nih. Makanan nih katanya enak kan. Dia takut kan. Udah kata saya pindah jangan di sini, kita agak dekat ke barak aja, ke tenda. Jadi dia pindah, pada saat dia mau tidur, dia gelagapan lagi tuh. Jadi kalau kata orang Sunda, erep-erep gitu loh, Mas. Oke. Erep-erep tahu kan lah, erep-erep. Tahu. Jadi kayak yang ditindihin sama makhluk halus gitu. Dia ngeronta-ronta terus dia manggil saya kan. Nah, saya datang samperin dan itu memang betul dia didudukin, Mas. Dia didudukin posisinya. Si anak didik ini didudukin sama makhluk yang ada tadi dia lihat gitu. Oh, di sana nggak ada meja, nggak ada kursi. Nggak ada kursi, Okay. itu karena di lapang kan. Okay, nah, okay. Itu dia duduk tuh di situ. Kata saya, "Kenapa kamu?" "Kak, ini ada pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain lah saya," katanya gitu kan kalau ininya. Saya bacain doa kan ke dia. Udah, tenang, bismillah lah. Akhirnya dia udah tenang, udah nggak ada tuh makhluknya. Pada saat saya mau tidur, karena saya bagian jaga malam tuh, kayak piket gitu kan. Saya sambil ngerokok, sambil ngopi gitu kan, diem aja saya, sambil main handphone. Tiba-tiba ada yang jalan, cek. Saya kira anak didik saya, mungkin mau ke kamar mandi atau apa gitu ya. Saya cek tuh, nggak ada. Aduh, ya Allah. Tiba-tiba tuh ada yang lagi jaga, dia bawa ransel, pakai topi pakai helm tentara itu kan, pegang senjata gini. Dan itu bukan satu orang. Banyak. Di situ ada mungkin satu kompi lah, segerombolan itu. Saya di situ, wah ini udah nggak beres, ini udah nggak bener nih. Saya buru-buru aja langsung ke dalam tuh, ke tenda, langsung tidur saya di sana. Akhirnya saya cerita ke teman-teman. Dan teman-teman cuma ngedenger doang, ada suara langkah kaki yang memang banyak pada saat malam itu. Emang di situ itu, di tempat area itu tuh emang buat untuk latihan TNI atau gimana? Ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang ada banyak kasus di sana. Mungkin itu para pahlawan kita. Mungkin. Masih banyak lagi sih, karena kalau menceritakan makhluk halus itu sebetulnya tidak bisa kita terus hanya satu saja ya. Iya, betul. Karena kita akan selalu bersinggungan setiap hari gitu ya Mas ya. Mungkin nggak kita sadari, nggak kita rasa, kita saat tidur pun mungkin di sebelah kanan kiri kita itu adalah makhluk tersebut gitu yang ikut tidur dengan kita. Oke guys, sekarang cerita dari Kang Firman untuk part 1 selesai guys. Jadi intinya kita tetap bersinggungan dengan hal-hal makhluk astral. Betul ya Kang ya? Betul. Setiap hari kita selalu dan bersinggungan dengan makhluk yang seperti menakutkan mungkin ya. Tapi ada juga hal-hal yang kita nggak perlu takut guys dengan hal-hal yang seperti itu. Emang tiap kita melangkah juga ada sih yang kayak gitu ya. Tapi ya sudah gitu. Cukup tahu. Jadi sampai sini aja cerita Ngopdut part 1 dari Kang Firman. Kita lanjut di part 2. Saksikan terus Ngopdut, ngopi udut. Ngopi udut.